kita terhadap kondisi perusahaan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan audit. Nah, jadi temuan-temuan audit yang kita dapatkan itu kita dokumentasikan ke dalam kertas kerja yang kita miliki, yaitu mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan terjadinya dan luasnya kondisi-kondisi yang mengandung kelemahan. Karena eviden-eviden atau bukti-bukti audit ini sangatlah penting, karena itu bisa menjadi atau membantu kita dalam salah satunya apabila ada proses hukum, seperti itu. Untuk yang keempat, untuk mendukung pembahasan dengan karyawan. Nah, yang poin yang kita telah di sini adalah terutama kepada karyawan operasi, karena seperti yang kita ketahui agak rumit untuk dipahami jika penjelasan dan bagan yang terdokumentasi misalnya tidak baik. Nah, itu kan agak sulit untuk kita pelajari dan kita telaah. Nah, di sini kita menempatkan diri kita sebagai posisi yang sama dengan si karyawan operasional. Jadi kita juga bagaimana sih karyawan operasi ini bekerja, apa saja yang harus dia lakukan, dan seperti apa kondisinya gitu, seperti itu. Lanjut yang kelima, bro. Oh, yang kelima itu ada kelewat, berarti yang kelima kelewat. Nah, yang kelima itu untuk menjadi dasar bagi penyelia dalam menelaah kemajuan dan penyelesaian audit. Dan untuk yang keenam, fungsi ini untuk memberi dukungan dan bukti untuk masalah-masalah yang melibatkan kecurangan, tuntutan hukum, dan klaim. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa bukti-bukti audit yang kita temukan itu bisa kita pakai untuk melihat adanya keterlibatan kecurangan. Kita pakai bisa bila dituntut dalam jalan hukum. Nah, dalam proses ini tuh operasi perusahaan adanya permasalahan yang berasal dari pihak eksternal, kertas kerja yang kita miliki dapat memberikan bukti untuk masalah-masalah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ketujuh, untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal dalam mengevaluasi. Itu pastinya karena kita sebagai auditor itu wajib memiliki kertas kerja kita sendiri, seperti itu. Nah, di sini kertas kerja dapat membantu auditor eksternal dapat mengevaluasi kinerja auditor si internal dan akan digunakan sebagai penilaian mereka sendiri atas sistem kontrol internal organisasi perusahaan. Selanjutnya yang ke-8 itu ada untuk menjadi latar belakang dan data referensi untuk proses telaah selanjutnya, yaitu penugasan audit seringkali itu berulang dan tidak dilanjuti. Nah, dokumentasi kertas kerja yang baik akan membuat audit rutin menjadi lebih mudah dan efisien. Seperti itu. Yang terakhir, itu untuk memfasilitasi penelaah oleh rakyat sejawat. Nah, di sini yang dimaksud adalah baik auditor eksternal ataupun konsultan itu perlu mengawasi aktivitas auditor internal perusahaan. Nah, kertas kerja inilah yang menjadi dasar untuk mengevaluasi program penjaminan mutu bagian audit internal dan menunjukkan kepatuhannya terhadap standar yang berlaku. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang harus disiapkan, yang harus apabila kita menyiapkan kertas kerja. Kayak yang pertama ada pendokumentasian, itu termasuk penyusun kertas kerja, lalu kedua ada ringkasan termasuk catatan temuan audit, yang ketiga ada kertas proforma, yang keempat adalah penelaahan kertas kerja oleh penyelia, yang kelima kepemilikan dan kontrol atas kertas kerja, yang keenam kriteria kertas kerja yang ideal, yang ketujuh penulisan kertas kerja sejalan dengan kemajuan audit, dan yang ke-8 penyimpanan kertas kerja. Oke, saya akan membahas yang pertama, yaitu dokumen perencanaan dan program audit. Selanjutnya. Langsung aja Jam, dijelasin soalnya nggak ada di slide. Iya. Sini kalau ini yang pertama, sebenarnya ini cuman yang harus kita siapkan sih, nggak ada definisi khusus sih. Karena mungkin nanti ada kertas kerja proforma akan ada di slide selanjutnya. Baik, lanjut aja, bro. Lanjut ya. Nah, di sini cakupan kertas kerja itu ada apa aja? Yang pertama,
ada dokumen perencanaan dan program audit. Dokumen perencanaan dan program audit. Terus yang kedua ada kuesioner induk, bagan alur, daftar pemeriksaan, dan hasil evaluasi kontrol. Yang ketiga ada catatan wawancara. Yang keempat ada bagian organisasi, kebijakan, dan prosedur serta job desk. Dan yang kelima ada salinan kontrak dan perjanjian penting. Nah, di sini ada 8 kewajiban auditor atas kertas kerja. Yang pertama adalah menjaga kerapian kertas kerja. Nah, kertas kerja yang engko tak telepon rapi akan mempermudah ketika adanya file yang harus yang harus dilihat kembali. Selain itu juga mudah digunakan saat dibutuhkan sebagai bukti. Ya, kita juga kalau misalnya kertas kerja kita rapih kan kita membutuhkan sesuatu dari kertas kerja atau bukti-bukti akan mengurangi waktu dan akan lebih cepat dan efisien ya. Dan yang kedua itu menjaga keseragaman kertas kerja. Yang dimaksud menjaga keseragaman itu kertas kerja yang harus disiapkan pada kertas dengan ukuran dan tampilan yang sama dan menggunakan map yang memiliki penjepit untuk mencegah tercecernya kertas, dan kertas kerja juga disortir ulang, ditambah dan dihilangkan tanpa kesulitan. Jadi sebenarnya ini mempercepat proses kita bila kita membutuhkan mungkin informasi-informasi penting yang sudah kita audit lalu atau bukti-bukti yang kita butuhkan. Dan yang ketiga ada menyiapkan kertas kerja agar dapat dipahami. Nah, di sini seperti yang saya tadi pertama beritahu bahwa di sini kita sebagai auditor juga harus menyiapkan kertas kerja di mana kita harus memberikan informasi dan kita mampu menjelaskan untuk isi dari informasi kertas kerja tersebut kepada orang-orang non-auditor. Seperti itu. Selanjutnya, menjaga kertas kerja yang relevan. Nah, yang dibatasi hanya pada masalah-masalah yang relevan dan material yang secara langsung terkait dengan tujuan-tujuan audit. Jadi bukan berarti semua kita masukin, enggak, tapi yang relevan saja, yaitu yang adanya mungkin kesalahan material dan secara langsung terkait dengan tujuan-tujuan audit. Yang kelima, menjaga agar kertas kerja ekonomis, yaitu menyortir kebutuhan yang sesuai, tidak membuat daftar atau file yang tidak dibutuhkan. Jadi meminimalisirkan pemborosan kertas, yaitu sebenarnya kembali lagi ke efektivitas dan keefisienan kita. Jadi semakin sedikit kertas kerja dan isinya yang berisikan informasi penting, itu akan mempermudah kita dalam mungkin mencari informasi-informasi yang kita butuhkan atau bukti-bukti yang kita butuhkan. Kalau semua masuk atau banyak sekali kertas yang bercecer, itu akan tentunya akan membuat kita menambah waktu dalam mencari hal-hal yang kita butuhkan ya. Selanjutnya, menjaga kecukupan kertas kerja. Nah, dalam hal ini tidak ada pertanyaannya yang dibiarkan tidak terjawab. Yang tidak terjawab harus apa yang kita tulis dalam kertas kerja itu jelas, dan bila tidak kita harus menyertakan alasan kita kenapa jawaban itu tidak ada jawabannya, seperti itu. Next. Nah, ini menjaga kesederhanaan kertas kerja, yaitu hindari penggunaan kata yang harus dijelaskan. Jika digunakan, harus dijelaskan juga dalam daftar istilah, bersama istilah teknis dan istilah kurang dikenal lainnya yang digunakan dalam aktivitas di audit. Dan yang terakhir, itu menggunakan susunan kertas kerja yang logis. Yang dimaksud itu adalah kertas kerja yang dibuat paralel dengan program auditnya. Di setiap segmen audit harus dicantumkan informasi umum yang mencakup tujuan operasi, latar belakang organisasi, statistik volume, dan serta sistem kontrolnya. Nah, ke-8 hal tersebut yang kewajiban auditor dalam hal membuat kertas kerja, yaitu bisa dikatakan hal tersebut untuk mempermudah auditor dan mempercepat waktu auditor bila ingin menggali informasi-informasi yang telah diaudit, seperti itu. Lanjut. Nah, isi kertas kerja itu secara umum ada 6. Ini secara umum ya teman-teman. Yang pertama itu ada yang pastinya judul yang deskriptif. Lalu yang kedua ada referensi ke penugasan audit. Yang ketiga tanda silang atau tanda simbol lainnya. Yang keempat tanggal pembuatan dan inisial si auditor itu. Yang kelima nomor referensi kertas kerja. Dan yang terakhir adalah sumber data.
Nah, yang dimaksud dengan judul deskriptif itu di dalamnya itu memuat yang pastinya nama perusahaan atau nama organisasi, terus waktu dan periode audit itu penting ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada referensi ke penugasan audit, yaitu kita mengidentifikasi nomor referensi dan penugasan audit itu harus dicantumkan ya. Yang ketiga, tanda silang atau tanda simbol lainnya. Nah, yang dimaksud tanda silang atau tanda simbol-simbol lainnya itu harus seragam di sepanjang audit. Nah, tanda-tanda tersebut harus kecil dan ditempatkan dengan rapih. Jadi seragam, seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa kewajiban auditor dalam kertas kerja itu harus seragam. Jadi tidak berubah-berubah. Oke, lanjut. Nah, yang keempat, tanggal pembuatan dan inisial menunjukkan kapan kertas kerja ini dibuat atau diselesaikan. Dan yang terakhir, inisial auditor harus inisial auditor harus dibuat di setiap lembar kertas kerja. Jadi membuktikan bahwa setiap kertas kerja itu dapat dipertanggungjawabkan oleh auditornya. Lanjut. Yang kelima, nah nomor referensi kertas kerja. Yang dimaksud dari nomor referensi kertas kerja itu, kertas kerja harus dirujuk saat disiapkan dan dibuat dalam logis. Yang terakhir ada sumber data, yaitu sumber data yang harus dijelaskan, diidentifikasikan, jadi harus dituliskan. Seperti itu. Lanjut. Mau lu yang presentasi? Iya. Oke, Baik, siap. sisanya saya yang melanjutkan ya. Mohon maaf sebelumnya videonya nggak bisa ditampilin karena ada bermasalah. Nah, jadi selanjutnya ini ada contoh ringkasan yang bermanfaat untuk proses auditor internal dalam pekerjaan auditor internal itu. Yang pertama itu ada ringkasan segmen audit, lalu ada ringkasan statistik, yang ketiga ada ringkasan rapat, keempat ringkasan program audit, dan terakhir ringkasan temuan. Baik, yang pertama ringkasan segmen audit itu adalah jadi setiap kegiatan audit gitu diringkas dalam bentuk narasi. Jadi untuk menunjukkan tuh subjek audit, tujuan dan lingkup audit, temuan, kesimpulan dan rekomendasi auditor serta tindakan perbaikan yang akan dilakukan kepada si perusahaan tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua ada ringkasan statistik. Jadi ringkasan statistik ini merupakan kesimpulan dan ringkasan statistik dari hasil proses auditing. Jadi setelah si auditor itu melakukan pekerjaannya, jadi ada ringkasan-ringkasan yang mungkin berupa statistik. Jadi ya seperti apa namanya penelitian juga kan ada keperluan statistik seperti grafik-grafik. Nah, auditor pun sama seperti itu. Jadi untuk mempermudah melihat seperti apa trennya. Lalu yang ketiga ada ringkasan rapat. Nah, jadi di sini tuh merupakan pembahasan dengan klien berupa pengamatan, kesepakatan, ketidaksepakatan, saran-saran mereka. Jadi isi ringkasan rapat ini mungkin isinya ada juga yang tadi pihak eksternal seperti hukum dan lain-lain, terus kesepakatan dengan perusahaan atau rekan bisnis seperti itu. Jadi dibutuhkan juga ringkasan rapat seperti itu. Dan ini harus diringkas dengan lengkap karena merupakan informasi yang nanti akan dibutuhkan oleh auditor itu sendiri dalam mengambil keputusan untuk memberikan saran kepada manajemen. Lalu yang keempat ada program audit, ringkasan program audit. Jadi ini itu merupakan pemberitahuan apa yang dilakukan untuk memahami mutu kontrol pelaksanaan. Lalu yang kelima ada ringkasan temuan. Isinya itu fakta-fakta yang relevan, temuan-temuan auditor selama proses. Jadi semua temuan yang berkaitan akan diringkas oleh auditor seperti itu. Karena ini untuk mempermudah juga yang tadi juga jelasin agar terlihat efektif dan efisien dalam bekerja. Nah, lanjut adanya pemberian indeks. Nah, di sini itu tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk menyederhanakan penelaahan kertas kerja oleh pengawas. Lalu yang kedua, memudahkan auditor berikutnya yang menggunakan kertas kerja untuk penelaahan lebih lanjut.
Lalu yang ketiga adalah menyederhanakan penelaahan berikutnya atas kertas kerja, dan yang terakhir meningkatkan hasil akhir laporan audit internal. Seperti itu. Nah lanjut, jadi ini ada kertas kerja performa. Jadi apa sih kertas kerja itu? Aturan kertas kerja yang mengandung informasi standar yang meningkatkan auditor mengenai hal-hal penting yang akan dicakup dalam audit. Nah ini contohnya ada bagian, ada deskripsi sama ya itulah. Jadi yang pertama itu ada bagian laporan. Isi dari laporan itu ada apa aja sih: surat pengiriman, laporan audit, surat balasan, seperti itu, dan lainnya, bagian alur, audit sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu dan adanya teknologi, perkembangan teknologi, jadi ada juga kan tadi mungkin gambaran teman-teman itu bisa dibayangin kalau misalkan itu dilakukannya secara manual, kita tulis tangan. Namun seiring berjalannya ini nih teknologi nih ada nih khususnya di audit, yaitu ada kertas kerja elektronik, dan ini adalah salah satu membantu untuk kinerja si auditor internal itu sendiri. Tujuannya adalah membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas pendokumentasian. Karena kan pasti banyak tuh yang akan diperiksa gitu. Jadi ya ini satunya cara membantunya gitu. Terus kan juga tadi agar tidak tercecer juga, sebelum-sebelumnya udah dijelasin. Nah, kalau misalkan menggunakan kertas kerja elektronik ini kan ada yang namanya teknologi itu cloud ya. Jadi kita bisa menyimpan tanpa harus tercecer, dan di situ kita bisa menaruh file-filenya sesuai yang kita mau gitu. Jadi akan lebih mudah juga gitu kalau adanya kertas kerja elektronik ini. Lalu selain itu ada juga standar-standar penelaahan. Nah, di standar penelaahan ini yang pertama ada laporan rencana, yang kedua rencana, terus yang ketiga umum, keempat pekerja lapangan dan supervisi. Nah, dari laporan itu sendiri, jadi laporan itu merupakan temuan yang diinformasikan atau dilaporkan dan telah diberi referensi silang dengan dokumen pendukung. Maksudnya di sini telah diberi referensi silang dengan dokumen pendukung, jadi adanya perbandingan dokumen antar dokumen dan nanti menghasilkan sebuah laporan. Seperti itu. Lalu rencana, itu penelaahan program rencana yang telah dibuat oleh auditor, atau juga bisa penghilangan langkah yang diperlukan dalam program audit. Jadi setelah penelaahan tuh, setelah ditelaah nih rencana-rencana, nah mungkin nggak ada beberapa rencana yang ditelaah, namun ada yang harus dihilangkan dari rencana-rencana sebelumnya yang udah tuh. Jadi disesuaikan dengan program audit yang sedang berjalan. Seperti itu. Lalu ada umum. Nah, bagian alur, jadi di umum ini merupakan bagian alur yang telah disiapkan atau diambil dari penugasan sebelumnya dan diperbarui. Rencana pengambilan sampel yang akan didokumentasikan dengan memadai secara informatif. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada yang keempat ada pekerja lapangan, yaitu jadi setiap saya dilakukan dengan temuan yang telah disusun. Jadi si pekerjaan lapangan ini adalah adanya tujuan, ruang lingkup, dan sifat pekerjaan yang telah ditentukan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, supervisi, memuat kelengkapan seperti seluruh pertanyaan yang berasal dari pengawas yang telah terjawab. Jadi supervisi ini informasi yang telah pertanyaan yang telah dijawab oleh para narasumber, dan ini harus terjawab oleh narasumber sebelum di-store ke pengawas. Seperti itu. Nah, dalam sifatnya ini ada juga penyimpanan kertas kerja. Jadi mungkin apa sih yang auditor internal itu lakukan kepada kertas kerja setelah pekerjaannya usai. Nah, kertas kerja yang tidak digunakan harus dibuang, kecuali adanya tenggang waktu. Sedangkan kita juga harus melihat juga si kertas kerja ini dimulainya dari apa.
Jadi memang tidak digunakan lagi, itu harus digunakan waktu sebelum emang si kontraknya itu kadaluarsa. Lalu adanya kesepakatan pengawas mengenai apakah tersebut dihapuskan. Nah sebenarnya kalau misalkan kertas kerjanya lagi, tapi itu sesuai pengawas. Jadi apakah si kertas kerja ini masih dibutuhkan untuk periode berikutnya atau emang harus dihapuskan gitu. Seperti itu. Lalu bila ada kaitannya dengan tahun berikutnya, kertas kerja akan disimpan yang tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau misalkan tergantung persetujuan dari pengawas, kalau misalkan ada kertas kerja yang emang masih digunakan untuk tahun berikutnya, kertas kerja itu akan disimpan seperti itu. Berikut ya ini adalah telah selesai ininya presentasinya. Apabila ada pertanyaan mohon ditanyakan. Boleh teman-teman yang ingin bertanya mengenai kertas kerja. Silakan yang mau bertanya mengenai kertas kerja. Apa yang disajikan oleh Mas Satria sama Mas Hisham tadi, apakah sudah cukup jelas atau masih banyak yang perlu ditanyakan? Silakan. Nanti kita review dari awal tadi. Ada pertanyaan? Sunyi kayaknya nggak? Kelihatannya masih ya, sudah jelas semuanya. Gimana? Bingung, Pak. Kawan-kawan masih bingung ya? Boleh kita lihat satu-satu lagi dari awal. Boleh kertas kerja ya, teman. Ini gimana? Boleh. Halo? Boleh. Boleh Pak. Ya, Tinggal ya. slide satu. Ya, ini boleh dari slide satu coba. Satu ya. Kita ngomong masalah pengertian definisi secara umum. Apa itu kertas kerja kan? Kertas kerja itu adalah alat untuk kita mendokumentasikan apa yang kita kerjakan atau apa yang akan kita kerjakan. Jadi kalau menurut saya, sebagai auditor itu kita harus pegang dua. Apa yang akan kita kerjakan harus ditulis. Kemudian kita kerjakan apa yang kita tulis itu, kan gitu. Pertama, kita mau masuk, kita harus tulis dulu apa yang kita kerjakan. Berarti kita harus menyusun program kerja audit. Itu yang harus kita lakukan. Itulah kertas kerja pertama, kan gitu. Kita bikin program kerja atau rencana kita mengaudit suatu unit atau suatu cabang atau suatu fungsi. Kemudian berdasarkan kertas kerja program audit itu, itulah yang akan kita laksanakan di lapangan. Ya. Kita kerjakan apa yang kita tulis itu, ya. Kemudian apa yang kita kerjakan itu ya kita tulis lagi. Itulah kertas kerja kita di lapangan, ya, gitu ya. Jadi mendokumentasikan informasi apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita temukan, kan gitu ya. Ya. Mendokumentasi audit, berisi catatan informasi yang diperoleh dan analisis yang dilakukan selama proses audit, ya. Disiapkan sejak saat auditor pertama kali memulai penugasannya hingga mereka menelaah tindakan perbaikan dan mengakhiri proyek auditnya. Jadi mulai dari dapat tugas dari manajemen atau top manajemen atau CEO untuk melakukan audit, kita sudah mulai harus mendokumentasikan apa yang akan kita lakukan. Kan kita sudah mulai membuat kertas kerja, kita membuat program audit kita membuat rencana apa yang akan kita lakukan, rencana analisis, rencana apa yang akan kita uji, kan gitu ya. Kemudian di lapangan, kemudian nanti direview, menelaah, dan kemudian akhir proyeknya. Jadi itulah pengertian kertas kerja. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut slide berikutnya. Ya. Nah ini kan kertas kerja audit berisi langkah-langkah, rencana, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan. Jadi rencana auditnya, kita pemeriksaan dan evaluasi internal kontrolnya, prosedur audit yang akan dilakukan, kemudian dari itu informasinya akan diperoleh apa, kesimpulannya apa yang akan dicatat, itu semua harus dituangkan di dalam kertas kerja. Kemudian juga kertas juga mendokumentasikan hasil review atau penelaahan kertas kerja oleh penyelia. Jadi
kertas kerja yang kita buat, yang dibuat oleh auditor, itu harus direview oleh supervisor atau penyelia. Penyelia harus juga membubuhkan bahwa dia sudah melakukan supervisi atas kertas kerja itu. Ya, kalau ada pertanyaan, timbul pertanyaan, harus dijawab pertanyaan oleh si auditor. Itu harus dituangkan dalam kertas kerja. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan audit dan tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Itu isinya. Lanjut. Pak. Ya. Penyelia itu apa ya, Pak? Supervisor. Jadi di dalam suatu auditor, dalam satu penugasan audit, biasanya kan ada satu tim. Tim berisi dari anggota tim, ketua tim, di atas ketua tim itu namanya supervisor atau penyelia. Jadi penyelia itu supervisor mensupervisi pekerjaan tim audit. Jadi dia bertugas mensupervisi, mengawasi jalannya audit apakah sesuai dengan ketentuan, apakah sesuai dengan standar, apakah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Itu namanya penyelia, supervisor. Bisa ditangkap. Ya. Jadi ada level ya. Pak, ya, gimana? Kalau misalkan tadi penyelia itu tapi masih termasuk audit dari tim auditor internal itu sendiri atau itu nanti dari komisaris gitu Pak, bukan? Ya, dari tim audit. Oh, dari tim audit, masih dari tim audit. Berarti itu kayak semacam kepalanya gitu Pak? Penyelia itu dia biasanya membawahi beberapa tim. 2 atau 3 tim. Jadi dia tidak D2D melakukan audit, tetapi dia cuma mengawasi jalannya pemeriksaan. Kalau D2D di lapangannya adalah anggota tim sama ketua tim. Tapi supervisor dia cuma mengawasi apakah jalannya audit sudah on the track, adalah sesuai dengan ketentuan gitu. Biasanya penyelia dia membawahi 2 atau 3 tim. Oke, Pak. Ya, dia nggak langsung terjun ke lapangan, tapi mengawasi jalannya pekerjaan audit. Jadi masih di dalam tim di bagian internal auditor, bukan di pengawas, maksudnya bukan di komisaris atau di direksi, tapi masih di bagian auditor. Biasanya itu adalah auditor-auditor yang sudah senior, ya, sudah pernah menjadi ketua tim berapa tahun, dia naik level menjadi supervisor. Gitu. Jadi sudah punya pengalaman, pemahaman, pengetahuan yang cukup mendalam atas apa yang diaudit. Itu namanya dia bertugas mereview kertas kerja, mereview jalannya, mereview atau mengawasi jalannya audit oleh tim audit. Gitu. Bisa ya, bisa ditangkap ya ininya. Bisa Pak. Levelnya kan gitu, levelnya biasa. Nanya Pak. Ini Pak, kertas kerja itu emang harus kita itu membuat kertas kerja apa harus berbentuk kertas terus atau makin ini kita boleh menggunakan kertas kerja tapi berupa gimana? Iya, kertas kerja yang kita buat itu apa harus berbentuk di dalam kertas, dituangkan dalam kertas atau bisa kita menggunakan kertas elektronik misalkan di Excel atau di Word gitu Pak. Itu ya, kalau zaman sekarang semua sudah masuk ke digital. Jadi sudah masuk Excel, Word gitu nggak masalah. Jadi tergantung perusahaan, bagian internal auditornya, dia punya standar, dia punya ketentuan, kertas kerjanya seperti apa. Apakah harus kertas yang ditulis, dalam arti walaupun dibuat di Excel kemudian harus di print atau cukup di Excel. Atau Excel kemudian di PDF-kan. Itu ketentuan internal dalam perusahaan itu. Jadi nggak ada ketentuan harusnya, nggak ada ketentuan harus tertulis, harus kertas ya. Namanya. Berarti tergantung perusahaannya masing-masing gitu ya. Betul ya, tergantung perusahaannya, tergantung organisasinya ya. Kayak di KAP juga gitu juga. KAP namanya kertas kerja audit juga, tapi belum tentu dia berbentuk keras. Dia bisa jadi berbentuk file di dalam komputer, di dalam cloud sana kan gitu. Sudah banyak begitu sekarang. Jadi nggak berupa istilahnya nggak berupa print out atau hard copy, tetapi sudah bentuk soft copy yang disimpan di server atau di cloud sana. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Sekarang pun kalau kita audit kan kadang kita minta katakanlah surat, laporan dan segala macam dalam bentuk hard copy dikasihkan ke auditor dalam bentuk hard copy. Kalau di tempat saya biasanya itu sudah hard copy itu nanti kita convert, kita scan, semuanya masuk ke dalam istilahnya komputer.
Jadi kita nggak nyimpen hard copy lagi, semuanya masuk ke dalam komputer. Jadi ada file-file yang kita kerjakan dengan Excel, file-file yang kita kerjakan dengan Excel, apa dengan Word, atau dengan yang lainnya. Ada juga file-file yang berbentuk scan dokumen. Itu nggak masalah, nggak ada larangan, nggak ada ketentuan. Itu boleh saja. Gitu. Jadi balik kepada ketentuan di perusahaannya, internal auditornya seperti apa. Ya. Kalau masih menggunakan kertas hard copy, ya monggo nggak apa-apa, tapi ya konsekuensinya dia harus menyediakan space gudang atau space ruangan untuk menyimpan kertas-kertas itu, karena satu penugasan bisa banyak sekali kertas yang harus disiapkan. Emang biasanya satu penugasan tuh berapa tumpuk kertas, Pak? Saya biasa bisa 5 atau 10 map tebel itu, satu penugasan. Satu penugasan tuh maksudnya kayak satu perusahaan gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya tergantung kita istilahnya apa yang kita uji, kita kerjakan kan itu. Istilahnya kan banyak sekali, kalau banyak sekali dokumen yang harus kita kumpulkan kan banyak juga bisa. Karena kan kita ada, kalau satu penugasan biasanya ada file-file yang sifatnya permanen sama current. Kalau permanen file itulah file-file yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kalau current file adalah file-file yang jangka waktunya 1 tahun, yang saat ini kita kerjakan aja kan, gitu. Periode yang kita kerjakan itu current file. Ya. Kalau permanen file biasanya nggak terlalu banyak, tapi current file juga cukup banyak juga itu istilahnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini langkah isi dari kertas kerja ya, dari tadi fungsinya apa, pengertiannya kertas kerja apa udah, fungsinya dokumentasi ya ada, tadi bentuknya juga bisa digital, bisa hard copy nggak masalah, tergantung ketentuan yang ada di dalam perusahaan atau di dalam bagian internal auditor intern itu. Ya. Terus lanjut Mas, slide selanjutnya. Fungsi ya udah nih, mendukung laporan audit ya, menyimpan informasi. Lanjut Pak. Ya lanjut ya, oke. Menyimpan informasi ya, udah kan semua kan udah mendukung laporan audit, berarti laporan audit harus ada dukungan kertas kerja, informasinya harus ada di situ. Mengidentifikasi dan mendokumentasi temuan audit. Nah, ini temuan audit harus ada dokumen pendukungnya, ya. Mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan terjadi dan luasnya kondisi yang mengandung kelemahan. Ya, berarti kan kita belajar kemarin, temuan audit itu kondisi itu harus berdasarkan fakta atau kondisi atau hal-hal yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan pendapat atau opini dari auditor. Nah, itu kan kita harus kumpulkan bukti-bukti yang mendukung kondisi atau fakta yang kita temukan di lapangan. Itu ya, itu nomor 3 fungsinya. Nomor 4, mendukung pembahasan dengan karyawan. Nah, ini apalagi ini, tadi kita sudah ada temuan, ya, kita dukung dengan bukti. Nah, pada saat kita melakukan pembahasan dengan karyawan, dengan klien kita, dengan kepala bagian unit yang kita audit, nah itu kita perlu dukungan, nggak cuma ngomong aja, kadang-kadang kita ceritakan kondisinya, mereka tanya buktinya apa, kondisi ini buktinya apa, kondisi ini. Nah, itulah yang kita keluarkan di pembahasan tadi. Kita harus punya kertas kerja untuk mendukung apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, atau apa yang kita bahas di dalam pertemuan dengan klien, ya. Terutama operasi karena agak rumit dan sulit dipahami. Penjelasan dan bagian yang terdokumentasi dengan baik akan bisa menempatkan auditor pada posisi yang sama dengan karyawan dengan memahami operasi dengan mendalam. Kita kan istilahnya auditor intern memeriksa fungsi operasi. Kita melihat apakah fungsi operasi itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya, kan gitu kan. Nah, auditor internal tujuannya melihat atau menguji ketaatan kepada peraturan, atau dia mengaudit, menguji atau memeriksa efektivitas dari fungsi, atau dia menguji atau memeriksa efisiensi dari pelaksanaan operasi, atau menilai keekonomisan dari pelaksanaan operasi. Nah, itu kan itu seperti kita berdiskusi dengan karyawan dari sisi kita, katakanlah dari sisi auditor, kita melihat ini tidak efisien. Kita harus punya bukti-buktinya bahwa fungsi ini tidak efisien, sehingga si karyawan bisa menangkap atau memahami apa temuan kita, kan gitu ya. Jadi mendukung pengawasan dengan karyawan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita punya kertas kerja untuk mendukung apa yang kita sampaikan, apa yang kita
bahas di dalam temuan atau di dalam pembahasan dengan temuan dengan kalian. Oke. Lanjut nomor 5. Nah, ini memberi dukungan dan bukti untuk masalah yang melibatkan kecurangan. Bukan tidak mungkin ada hal-hal yang merupakan kecurangan atau litigasi atau klaim asuransi di dalam kita melakukan fungsi audit, kan gitu. Dalam hal-hal demikian, kertas kerja kita bisa digunakan untuk mendukung atau menjadi bukti di dalam proses pemeriksaan kecurangan atau pemeriksaan tuntutan hukum. Ya, itu makanya itu gunanya kita membuat kertas kerja yang baik. Ya. Itu in case ya, dalam kasus-kasus di mana kemudian ternyata ada kecurangan, yang di mana kecurangan itu akan diproses lebih lanjut dengan proses hukum yang berlaku, katakanlah perusahaan menghendaki tindak kecurangan itu dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum seperti polisi, ya itu berarti auditor intern akan dilibatkan. Dia akan memberikan istilahnya bukti awal bahwa terjadi kecurangan atau terjadi fraud atau terjadi tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor internal. Itu kertas kerjanya pasti akan menjadi bukti pendukung dari laporan itu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut kalau nggak ada. Menjadi sarana bagi auditor eksternal dalam mengevaluasi, ya seperti kita belajar kemarin, auditor eksternal masuk, dia akan melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern organisasi. Ya. Sistem kendali intern organisasi salah satunya adalah fungsi internal audit. Ya. Kalau internal auditnya berjalan dengan baik, mudah-mudahan sistem kendali internnya juga berjalan baik. Ya. Jadi auditor eksternal dapat mengevaluasi kinerja audit internal dan akan digunakan sebagai penilaian mereka atas sistem kontrol internal organisasi. Ya. Kita belajar kemarin kan mengenai audit oleh eksternal. Ya. Auditor eksternal masuk, dia akan mengevaluasi sistem kendali internal organisasi yang diaudit. Ya. Salah satunya dia akan melihat atau mengevaluasi bagaimana sih kerja internal auditor di dalam mengawasi atau memeriksa pelaksanaan sistem kendali intern di perusahaan. Nah, itu salah satunya ini. Jadi mereka melihat kinerja dari auditor internal. Jadi kaitannya sama kita belajar kemarin. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut. Yang 8. Menjadi latar belakang dan data referensi untuk proses review. Nah, untuk lahas selanjutnya ya berarti proses ini sebenarnya bukan proses telaah ya, proses audit selanjutnya ya. Audit rutin tiap tahun akan dilakukan karena audit atas proses pengadaan dilakukan tiap tahun. Jadi itu akan menjadi bahan tahun sekarang, akan menjadi bahan atau menjadi dokumen tahun berikutnya agar auditor bisa melaksanakan auditornya secara lebih mudah dan efisien. Pada saat kita masuk, karena ini audit rutin, kita akan belajar dulu dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya auditnya seperti apa sih? Apa yang dilakukan sih? Apa ya hasilnya pengujian apa? Kelemahannya di mana? Sehingga kita di tahun ini bisa melakukan audit dengan lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat. Karena kita sudah belajar dari audit tahun sebelumnya. Itu kalau ada audit rutin, berarti dengan kerja-kerja yang baik, auditor tahun ini akan lebih mudah dan lebih efisien. Ini terutama begini, terutama kalau timnya berbeda. Ya. Kalau timnya tahun ini sama dengan tim tahun sebelumnya, nggak masalah, berarti orangnya masih ingat kan. Tetapi kalau tim tahun ini orangnya berbeda dengan tahun sebelumnya, kan tim tahun ini harus belajar dulu fungsi apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dilakukan di dalam audit atas fungsi ini kan gitu ya. Caranya dia belajar adalah dia melihat kertas kerja audit tahun sebelumnya. Nah, itu. Jadi dia bisa memahami sehingga pelaksanaan auditnya menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Oke, nomor selanjutnya. Memfasilitasi penelaahan oleh rekan sejawat atau peer review namanya. Kalau istilahnya peer review. Jadi ada satu ketentuan dalam internal auditor, standar internal auditor bahwa setiap beberapa periode 3 atau 4 tahun, kalau di perbankan itu 4 tahun atau 3 tahun, bagian internal auditornya harus direview oleh konsultan yang independen atau oleh
entitas pemeriksa atau auditor eksternal yang independen untuk melihat apakah kinerjanya atau apakah pekerjaan dari bagian internal auditor itu sudah sesuai dengan standar, mutunya sesuai dengan yang diinginkan. Memfasilitasi penilaian oleh rekan jawab. Yaitu salah satunya adalah dengan melihat kertas kerja dari bagian internal auditor. Ya. Internal auditor eksternal atau konsultan perlu mengevaluasi aktivitas auditor internal. Nah, ini kan tadi ada ketentuan sebenarnya setiap berapa periode sekali harus ada review atas aktivitas auditor internal. Kertas kerja menjadi dasar untuk mengevaluasi. Ya. Jadi KKA itu kertas kerja audit itu jadi dasar untuk evaluasi program penjaminan mutu bagi bagian audit. Ya. Dan menunjukkan kepatuhannya kepada standar. Jadi internal auditor pun diperiksa juga kalau begitu kan. Jadi bukan cuma operasional yang diperiksa, internal auditor pun diperiksa juga oleh siapa? Oleh auditor eksternal atau konsultan. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. Oke, ya, nomor lanjut. Nomor 10 ya, atau ya sudah habis tadi. Pertimbangan dalam menyiapkan kertas kerja. Ini pertimbangan di dalam perusahaan dalam bagaimana menyiapkan kertas kerja. Ya. Pendokumentasian termasuk menyusun kertas kerja. Ya. Jadi ya, bagaimana sebenarnya setiap perusahaan harusnya punya standar penyusunan kertas kerja sendiri-sendiri. Ya. Ada ininya sih, ada benchmarknya. Ya. Ringkasan termasuk catatan teman audit, kertas kerja pro forma. Jadi ada kertas kerja yang pro forma, ada bentuknya standar. Auditor tinggal ngisi kontennya saja. Kemudian bagaimana cara menelaah atau mereview apa standarnya oleh penyelia atau supervisor. Kemudian kepemilikan ya. Siapa sih yang harus menyimpan, yang memiliki kertas kerja, dan kontrol atas kertas kerja. Siapa saja yang boleh mengakses atau membaca kertas kerja. Harus dipastikan, harus ditentukan di dalam perusahaan. Kemudian ada kriteria kertas kerja yang ideal. Kemudian kertas kerja sejalan dengan kemajuan audit. Jadi kertas kerja harus dilakukan selama atau dalam sepanjang proses audit dilakukan. Kemudian bagaimana penyimpanannya juga harus jelas. Gitu. Ya. Oke, itu 8. Lanjut. Ini kertas kerja mencakup ini antara lain ini kan. Jadi kertas kerja itu secara keseluruhan ya, antara lain mencakup ini ya. Tadi saya bilang dokumen perencanaan dan program audit. Jadi sebelum masuk ke penugasan, katakanlah bagian internal audit ditugaskan memeriksa unit A, berarti awal sudah direncanakan dulu apa yang dilakukan di sana, tujuannya apa, kemudian untuk mencapai tujuan itu programnya apa yang harus dicapai, kemudian untuk mencapai program itu atau mencapai tujuan audit itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian ada questionnaire induk, jadi ada standar questionnaire-nya, kemudian flowchart-nya, bahkan alurnya, daftar pemeriksaan, hasil evaluasi kontrolnya, macam-macam lah ya. Catatan wawancara ya. Mungkin kalau di dalam melakukan audit, salah satu prosedur auditnya atau salah satu langkah auditnya adalah meminta penjelasan atau melakukan interview dari karyawan. Nah, itu harus ada catatan wawancaranya. Ada resume atau notulen interviewnya. Jadi dituangkan secara tertulis, jangan cuma kita ke lapangan nanya-nanya, tapi inti jawabannya tidak kita jawab, tidak kita dokumentasikan, jangan sampai seperti itu. Jadi auditor masuk, dia katakanlah dia melakukan walkthrough test ya, sepanjang proses itu, maka itu harus dituangkan di dalam kertas kerja. Ada resume hasil wawancara dengan siapa, tanggal berapa, nah, kemudian hasilnya apa kan itu. Kemudian kertas kerja juga mencakup bagian organisasi pasti, kebijakan dan prosedur pasti, job desk pasti, SOP juga pasti ya, standard operating procedure itu pasti harus ada. Kemudian salinan kontrak dan perjanjian-perjanjian penting lainnya, yaitu kalau memang relevan dengan tujuan audit harus dimasukkan dalam kertas kerja, copy dimasukkan dalam kertas kerja kalau memang relevan dengan penugasan auditnya. Itu antara lain ini kan itu. Oke, lanjut. Nah, kewajibannya apa? Ya, ini ada 8 kewajiban auditor. Ya, coba yang pertama, rapi ya. Kalian sebagai auditor harus menjaga kerapian kertas
kerja audit ya. Kenapa? Karena akan mempermudah jika harus dilihat kembali ya. Jika dibutuhkan sebagai bukti ya. Kalau pada saat pembahasan atau temuan atau pembahasan atau meeting dengan klien, kita membahas sesuatu kondisi butuh bukti ya, pasti kita nyarinya ke kertas kerja. Nah, kalau kertas kerja kita rapi, kita akan cepat sehingga si lawan bicara kita akan, wah ini cukup profesional ya, apa yang dikatakan cepat ketahuan di mana buktinya, bisa langsung ditunjukkan. Pak, mau tanya dong. Yuk silakan. Kalau misalkan kertas kerja itu dibuat, apakah seluruh semua di setiap perusahaan auditor internalnya itu udah sesuai gitu layoutnya seperti ini, apa nanti auditor internal tuh dibebasin aja isi kertas kerjanya apa aja gitu? Gimana? Jadi si layout si kertas kerjanya itu tuh apakah harus seragam semuanya gitu dengan auditor internal yang di perusahaan lain, atau setiap perusahaan dan auditor internal itu beda gitu layout si kertas kerjanya? Oh gitu ya. Setiap maksudnya keseragaman dalam arti begini ya, keseragaman. Kalau saya bilang keseragaman pasti katakanlah harus ABCD enggak, tapi intinya prinsip-prinsipnya harus kelihatan kan itu. Harus seragam, katakanlah harus ada program auditnya. Ya. Program audit itu harus terisi dari apa? Tujuan, langkah, kemudian ada lagi harus ada permanent file-nya. Permanent file-nya itu isinya apa? Itu kan pasti ke dalamnya kan pasti agak bebas, tetapi ada seragaman itu kan istilahnya. Jadi kalau katakanlah ada penugasan kepada cabang di Bandung, ya. Berarti harus seragam, kertas kerja nanti harus seragam. Kalau kita meriksa cabang, apa saja yang harus dilihat kan harus seragam itu. Katakanlah kita harus tahu bagaimana background organisasinya, kita harus ada kertas kerja floor chart-nya, kita harus ada kertas kerja siapa pejabat-pejabat yang menjabat pada saat kita melakukan pemeriksaan, kan gitu. Kemudian apalagi kira-kira yang harus ada laporan-laporannya kan gitu. Jadi keseragaman dalam arti istilahnya materi ya, bukan dalam arti formatnya. Kalau format perusahaan pasti lain. Ya, antara PT Telkom dengan PT Pertamina pasti lain. Ya. Formatnya, kalau formatnya mungkin masing-masing bagian internal auditor punya kebijakan sendiri menetapkan untuk PT ini kertas kerja auditor internal harusnya seperti ini. Ya, apa isinya atau istilahnya daftar isinya apa saja A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Tapi nanti ke dalamnya juga nanti harus disesuaikan juga. Gitu maksudnya Mas. Iya, siapa? Ya, seragam dalam arti tadi ada seragam dan dalam arti bentuk istilahnya ukuran kertasnya. Jangan sampai ukuran kertasnya ada yang ukuran A4. Kalau kita pakai yang ini ya hard copy ya. Pakai hard copy yang dulu pakai hard copy kan ukuran kertas kerjanya sedapat mungkin diseragamkan. Katakanlah pakai A4 ya. A4 70 gram. Nah, itu pakai itu semua. Jadi nanti kita menyimpannya di dalam apa istilahnya bantek atau map tebel itu bisa rapi. Oke, Pak. Ya. Ya, lanjut menjaga ya ini keseragaman tadi kan, ya keseragaman ya. Ukuran dan tampilan sama ya. Menyiapkan kertas kerja agar dapat dipahami. Nah, ini yang harusnya kita sebagai auditor menguasai ya. Kita berusaha agar kertas kerja kita menuliskan apa yang dituangkan di kertas kerja kita bisa dipahami oleh orang lain yang melihat, apalagi oleh supervisor yang akan mereview kan gitu. Ya, jadi apa yang dituangkan harus ketahuan. Di sini setiap pembaca harusnya dapat memahami apa yang diputuskan oleh auditor dilakukan, apa yang telah dilakukan, apa yang ditemukan, apa kesimpulan yang diambil, dan apa yang mungkin apa yang tidak diputuskan untuk diambil kan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya dulu punya prinsip begini, kalau kertas kerja saya direview oleh supervisor, kemudian supervisor tidak bertanya mengenai isi kertas kerja saya, berarti kertas kerja saya sudah cukup berhasil. Jadi gitu. Jadi si supervisor cukup membaca kertas kerja saya aja, dia sudah tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya temukan, apa kesimpulannya, ya, dia nggak nanya lagi ke saya, udah saya aman gitu. Itu berarti saya sudah berhasil membuat kertas kerja yang baik. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang yang membaca, apalagi supervisor, menjadi bertanya-tanya, ini maksudnya ini si auditor apa sih ya? Datanya apa, dari mana, apa yang diuji,
apa pengujiannya, kemudian apa kesimpulannya, kok nggak jelas. Nah, kalau seperti itu berarti kertas kerja kita kurang baik, gitu. Gitu. Jadi harus bisa dipahami, kan? Bisa ngeri ya, maksudnya ya, bagaimana kita menyiapkan kertas kerja yang dapat dipahami. Oke, selanjutnya kertas kerja yang relevan, ya jelas lah, yang relevan, yang hanya kertas kerja yang relevan, yang sesuai atau terkait dengan tujuan audit saja yang kita simpan. Kalau yang nggak ada relevan, kita buang aja. Menuhin tempat. Ya. Oke, lanjut. Ekonomis, ya tadi, meminimalisir boros kertas. Ya. Tidak membuat daftar atau file-file yang tidak dibutuhkan. Nah, gitu. Kalau memungkinkan, katakanlah sampel yang kita ambil bisa dilakukan untuk beberapa kali pengujian, ya satu lembar itulah, gitu. Satu lembar itu isinya sampel, kemudian ini uji apa, ada 3 atau 4 kali pengujian di dalam satu lembar berisi sampel itu. Ya. Kemudian kesimpulannya juga pasti harus disampaikan atau dituangkan di dalam kertas kerja tersebut. Ya, ekonomis ya. Kita auditor internal, kita meriksa, kita menilai keekonomisan fungsi lain, tapi kalau kita boros, ya nanti kita ditertawakan, istilahnya. Ya, kita harus ikut pula menjaga keekonomisan ya, fungsi kita sebagai auditor internal. Nomor 6, lanjut. Kecukupan kertas kerja. Ya. Jadi cukup. Ya. Tidak ada pertanyaan yang dibiarkan tidak terjawab. Jika ada yang tidak terjawab, harus disertakan alasan tidak menjawabnya. Ada pertanyaan, jadi ada pertanyaan atau katakanlah ada prosedur audit yang awalnya kita rancang untuk dilaksanakan, tetapi ternyata kondisi di lapangan tidak memungkinkan dilaksanakan, maka kita harus sampaikan atau kita harus tuangkan di dalam kertas kerja bahwa prosedur audit ini tidak dapat dilaksanakan di lapangan karena apa. Kemudian mungkin karena tidak bisa dilakukan, maka dilakukan prosedur audit alternatif apa, kan itu bisa. Jadi harus tertuang semuanya di dalam kertas kerja. Ya. Dan jika ada yang tidak dikerjakan harus ada referensi. Kesederhanaan ya, kata-kata, kalimat ya, sederhana. Kalau pakai istilah teknis atau yang istilah yang asing yang kurang dikenal ya harus dijelaskan. Ada daftar istilah ya. Oke, selanjutnya menggunakan susunan kertas kerja yang logis. Ya, ini logis, dibuat paralel dengan program auditnya. Jadi bisa di-refer ya. Kertas kerja ini merefer kepada program audit yang mana. Ya. Kalau ada segmen audit harus ada informasi umumnya, tujuan, latar belakang, statistik, volume, dan sistem kontrolnya. Oke, lanjut. Nah, ini satu kertas kerja umumnya nggak lengkap sebenarnya. Umumnya isinya ini. Jadi di dalam satu kertas kerja ini, auditor harus ngisi judul kertas kerjanya apa. Judul kertasnya apa? Katanya pengujian atas keberadaan aset, pengujian atas proses produksi. Itu ada judul yang deskriptif. Ya. Referensi ke penugas audit. Berarti kertas kerja ini adalah untuk tugas ST penugasan nomor berapa, tanggal berapa, tentang audit apa. Ya. Kemudian 3, tanda silang atau simbol. Jadi ada tick mark atau tanda-tanda kita telah melakukan pengujian. Tanggal pembuatan dan inisial auditor. Ya. Harus jelas kertas kerja ini dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, atau diselesaikan pembuatannya tanggal berapa. Harus ada tanggalnya. Kemudian referensi kertas kerja. Ya. Referensi ini merujuk kepada kertas kerja ini merefer kepada prosedur audit ya, atau merefer kepada prosedur audit atau langkah audit nomor berapa di kertas kerja nomor berapa. Jadi saling merefer ya. Audit programnya merefer kepada kertas kerja pelaksanaan, kertas kerja pelaksanaan auditnya merefer kepada programnya. Kemudian sumber datanya ya. Sumber data yang kita dapatkan itu dari mana? Katakanlah dari laporan produksi atau dari laporan simpulan atau dari apa, kan itu harus dijelaskan. Data itu kita ambil dari mana? Oke, ini secara umum, tapi sebenarnya ada satu lagi yang belum nggak ada di sini, mungkin di slide saya juga nggak ada. Jadi ada tanggal dan inisial penyelia. Ya. Kapan kertas kerja itu disupervisi oleh supervisor
dan siapa supervisornya. Harus ada, seharusnya ada juga. Jadi sudah kertas kerja itu sudah memenuhi syarat untuk syarat bahwa pelaksanaan audit dilaksanakan dan ada supervisi. Kan ada standarnya itu. Jadi auditor harus disupervisi atau istilahnya disupervise, diawasi oleh pihak yang lebih tinggi, auditor, anggota tim audit diawasi atau direview oleh ketua tim direview oleh supervisor. Oke, lanjut. Oke, udah tadi kan nomor, tanggal, sumber data, ya udah. Ini ada ringkasan nggak semua harus ada, tapi kalau ada lebih bagus ya. Nggak semuanya harus dibikin, tapi kalau ada lebih bagus karena lebih membantu dalam supervise. Ya. Ringkasan segmen audit, ringkasan statistik, ya, ringkasan rapat. Ya. Rapat ini maksudnya rapat antara auditor dengan klien. Ya, berapa kali kita mengadakan pertemuan untuk membahas katakanlah kondisi, temuan atau kriteria dan segala macam, harus ada ringkasannya. Ya. Kemudian ringkasan program audit dan ringkasan temuan. Ya. Summary dari temuan. Oke, ini ada, kalau ada lebih bagus. Ya, lanjut. Ya, semua udah kan tadi ya, temuan. Indeks ya kayak daftar isi tadi. Indeks, jadi menyederhanakan. Jadi kita mau mereview atau menelaah yang mana ya. Memudahkan auditor untuk file digunakan kembali, meningkatkan hasil akhir laporan audit internal. Oke, ini. Indeks, lanjut. Indexing aja sebenarnya. Kertas kerja proforma, ya ini contohnya. Jadi kertas kerja yang katakanlah sudah standar. Dalam arti katakanlah ini ada contohnya bagian laporan. Ya. Surat pengiriman, berarti ada standar bagaimana auditor harus melakukan surat pengiriman, katakanlah pengiriman konfirmasi atau surat pengiriman apa, kan. Laporan audit, ya, itu sudah standar seperti apa, surat balasannya seperti apa. Bagian alur dan rencana pemilihan sampel, ada biasanya sudah distandarisir ya. Metodologi pengambilan sampel sama pemilihan sampelnya sudah pro forma di dalam kertas kerjanya. Audit, laporan, jawaban, dan ya seterusnya. Oke, ya pro forma berarti ini istilahnya kertas kerja yang bisa distandarisir oleh unit internal auditor sehingga si auditor pada saat di lapangan dia tinggal ngisi datanya saja. Dia nggak mikir lagi seperti apa format kertas kerjanya, apa ini tadi tinggal ngisi aja angkanya atau ngisi aja kontennya aja gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kertas kerja elektronik ya. Tidak menutup kemungkinan kertas kerja harus elektronik. Ini standar ya, lanjut aja ini udah. Standar penelaahan. Ya, ini kita kalau mereview atau menelaah pekerjaan audit, nah ini standar yang harus dilihat. Laporannya, perencanaannya, kemudian hal-hal umumnya, kemudian pekerjaan di lapangannya seperti apa, kemudian supervisi tadi apakah dilakukan atau belum. Ini standarnya harus yang dilihat 5 ini. Ya. Coba langsung dari laporan. Ya. Nah, nih pada saat supervisi atau penyelia mereview atau menelaah laporan, ya, dia harus melihat apakah temuan yang diinformasikan atau dilaporkan telah diberi referensi silang dengan dokumen pendukungnya. Jadi apapun kalimat yang ditulis di dalam laporan, informasi apa yang ditulis di dalam laporan, harus sudah berisi referensi silang kemana dia melihat dokumen pendukungnya. Ya. Ya, katakanlah ada informasi atau di dalam laporan temuan ditemukan istilah apa ya? Contohnya penyimpangan lah, ada penyimpangan, ada kondisi yang menyimpang. Nah itu berarti dia nanti referensi silangnya kemana? Kita bisa ngomong itu menyimpang dari mana? Katakanlah dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya persediaan yang kurang dari yang seharusnya, ada perbedaan antara fisik persediaan dengan yang dicatat. Nah, langsung masuk kepada berita acara pemeriksaan fisik kan, berarti nanti di laporan sudah ada referensi silang, ada dokumen pendukungnya yang mana. Kalau laporan mengatakan dijumpai kekurangan atau dijumpai
ketekoran kas. Ya, itu berarti nanti referensi hilangnya nanti ke dokumen pendukungnya adalah berita acara pemeriksaan kas. Tapi di pemeriksaan kas ada bukti bahwa ada kekurangan kas antara fisik dengan catatan. Jadi ini si supervisor atau penyelia pada saat melihat laporan, dia harus melihat apakah semua informasi atau laporan atau redaksional kalimat di dalam temuannya itu sudah ada referensi silang atau referensi kepada dokumen pendukungnya. Itu harus dilihat. Yaitu tanggung jawab si supervisor. Itu di laporan. Kemudian yang kedua, di perencanaan masalah tadi. Lanjut, Mas. Ya, perencanaan ya. Di perencanaan, si supervisor atau penyelia harus melihat ya, apakah pelaksanaan audit itu telah dibuat rencananya oleh auditor. Ya. Apakah pada saat dia masuk kepada penugasan sudah ada audit plan-nya, sudah ada audit programnya. Kemudian dia lihat apakah audit program itu sudah dilakukan semuanya. Kemudian apakah ada langkah-langkah yang dihilangkan. Nah, itu harus jelas. Mungkin ada juga langkah audit yang sudah direncanakan ternyata tidak bisa dilakukan. Nah, itu harus dilihat oleh si penyelia tadi, seperti tadi, mengapa tidak bisa dilakukan. Ya, alasannya apa? Kemudian sebagai penggantinya, langkah audit apa yang dilakukan untuk menggantikan langkah yang tidak dilakukan tadi. Jadi si penyelia atau supervisor melihat perencanaan auditnya. Dia mengawasi apakah ada rencana atas pelaksanaan audit ini. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah umum. Jadi ada umum itu banyak sekali ya. Mungkin dilihat di kertas kerjanya apakah sudah ada flowchart ya. Dia masuk audit ke dalam satu fungsi ya. Ada nggak flowchart untuk fungsi ini atau ada nggak flowchart untuk proses yang diaudit ya. Ya. Atau flowchart itu diambil dari penugasan sebelumnya atau flowchart itu diambil dari penugasan sebelumnya tetapi ada modifikasi, diperbarui. Ya. Ini dilihat juga oleh si supervisor ya. Kemudian supervisor atau penyelia juga melihat apakah sudah ada kertas kerja rencana pengambilan sampel. Apakah ada dokumentasi rencana pengambilan sampel, ada dokumentasi yang memadai dan informatif. Kemudian apakah semua bahan referensi, ya, kebijakan, prosedur, peraturan, ketentuan, SOP, job desk, dan lain-lain telah ada, telah disimpan. Ya. Kemudian laporan audit sebelumnya dan jawabannya telah tercakup. Ya. Laporan audit sebelumnya, dia ada temuan apa, dia harus rekomendasi apa, si klien harus menjawab apa, harus melakukan tindakan apa, apakah sudah ada semuanya. Jadi secara umum, si supervisor atau penyelia tadi harus menelaah ini semua tadi. Oke, lanjut. Kemudian di pekerjaan lapangan, setelah umum maksudnya. Ya, pekerjaan lapangan ya. Kemudian si penyelia atau supervisor tadi menelaah kertas kerja dokumentasi pekerjaan lapangan dari si auditor. Ya. Apakah setiap bagian kertas kerja diringkas setelah proses selesai dilakukan dan temuan disusun? Apakah ringkasan diberi referensi dan ke bahan pendukung yang sesuai? Tujuan, lingkup, dan sifat pekerjaan telah ditentukan. Jadi di pekerjaan lapangan itu dokumentasi kertas kerjanya dilihat oleh si penyelia. Apakah sudah ada ringkasannya? Apakah kalau dia dibuat ringkasan itu ada referensi kepada kertas kerja pendukungnya atau kepada bukti-bukti pendukungnya atau kepada dokumentasi atau bahan pendukungnya. Kemudian di masing-masing segmen apakah sudah ada penentuan tujuan, lingkup, dan sifat pekerjaan. Nah, itu di penelaahan harus dilihat juga, si supervisor harus melihat ini ya. Ya. Oke, lanjut. Supervisi. Nah, tadi saya bilang tadi dalam melakukan supervisi pun dia pasti akan ada pertanyaan ya tentu. Dia melihat atau dia menelaah kertas kerja, dia ada timbul pertanyaan atau dia ada ketidakjelasan atau dia ada saran perlu menambahkan langkah apa. Nah, itu harus dituangkan di dalam lembar supervisi. Ya, kalau dulu saya ada namanya review sheet, ya, lembar supervisi. Ya. Lembar supervisi itu adalah berisi pertanyaan atau berisi hal-hal yang menurut pengawas ya, perlu ditanyakan atau perlu dilengkapi atau perlu ditambahkan di dalam kertas kerja. Nah, itu semua harus dijawab oleh si auditor. Ya. Jadi ada lembar supervisinya ini. Oke, lanjut. Ini standar ini. Nah, ini penyimpanan ya. Kalau penyimpanan ini enggak. Ini kertas kerja yang tidak digunakan harus dibuang kecuali ketentuan kontrak dan ketentuannya.
Ini kalau ini di secara teori sih. Kalau tahun kemarin sudah selesai, masa tahun sekarang berarti yang tahun kemarin sudah tidak bukan dibuang. Tapi kita di Indonesia kan ada ketentuan mengenai penyimpanan dokumen ya sampai 5 tahun kalau nggak salah. Berarti memang harus kita nggak bisa membuang kertas kerja tahun sebelumnya ya sebelum jangka waktu itu berlalu ya. Berarti kita harus membuat kertas kerja baru dengan merefer kepada kertas kerja yang lama. Ya. Tetap harus kita simpan ya. Nah, ini ada ketentuan. Kalau kertas kerja ini masing-masing perusahaan atau bagian internal auditor punya ketentuannya, punya peraturannya. Kapan harus disimpan, di mana disimpan, siapa yang boleh mengakses, siapa boleh menggunakan, siapa boleh meminjamkan, itu ada aturannya tersendiri di masing-masing perusahaan. Oke, lanjut, Mas. Nah, sudah selesai. Nah, saya kira itu jadi kepemilikan dan segala macamnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau tanya Pak, untuk yang kertas kerja yang 5 tahun itu ya Pak ya? Ya. Nah, kalau misalnya setelah lewat 5 tahun nih Pak misalnya, berarti kan sekarang nggak disimpan berarti kan oleh si perusahaan. Kita maksudnya sebagai kayak mahasiswa gini boleh minta nggak sih Pak itu Pak ke perusahaan untuk kayak bahan belajar atau apa gitu? Kalau kertas kerja kan isinya kan informasi perusahaan. Ya. Atau memang harus? Ya, informasi biasanya kadang-kadang kan sifatnya konfidensial, rahasia kan gitu kan. Nah itu tergantung kebijakan dari manajemen puncaknya, apakah boleh atau enggak. Ya. Apakah boleh digunakan atau enggak. Tapi biasanya sih kalau kertas kerja, ya, kalau bentuk formatnya sih boleh, tapi biasanya isinya harus dikaburkan dulu. Ada isinya, mungkin angka-angkanya di blok hitam dulu, atau segala macamnya, mungkin seperti itu. Nah. Oh. Ya, jadi kebijakan apakah kertas kerja itu boleh keluar dari perusahaan, itu adalah kebijakan dari manajemen. Ya. Tapi secara ketentuan hukum, dokumen atas dokumen itu kan ada ketentuan bahwa dia perusahaan atau orang harus menyimpan dokumen itu sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun boleh dimusnahkan kan itu ya. Gitu. Tapi kalau dimusnahkan berarti kan ya nggak masalah. Tapi kalau memang ada mahasiswa yang memakai, ya pasti harus izin dulu dari top manajemennya. Boleh nggak ini digunakan oleh mahasiswa untuk tujuan pembelajaran ya. Kalau bentuk atau formatnya mungkin nggak masalah, tetapi yang masalah adalah isi dari kertas kerja itu kan, ada data penjualan, data produksi dan segala macamnya yang konfidensial atau rahasia bagi perusahaan. Dia pasti akan keberatan kalau itu sampai keluar karena itu masalah nanti jangan-jangan jadi bahan bagi pesaingnya kan gitu kan. Ya. Biasanya kalau sudah negosiasi sama itu kalau boleh keluar tetapi angka atau data-data informasinya harus diblok dulu. Jadi harus dihilangin dulu atau diblok dulu, hitam dulu, baru nanti boleh dipakai oleh orang luar. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi saya pun kalau ngajar auditor lain juga kesulitannya itu kalau mereka minta, Pak, contohnya kertas kerja seperti apa? Ya saya punya, tapi itu punya perusahaan. Itu punya perusahaan yang isinya adalah konfidensial kan. Bentuknya saya bisa nunjukin, tetapi kalau sampai seperti apa sih ya gitu, sampai angka-angkanya sih itu nggak mungkin gitu istilahnya. Karena isinya adalah isi rahasia perusahaan. Gitu, Mas. Ya. Bisa ditangkap ya? Ya nanti kalau sudah lulus, sudah kerja di perusahaan kan tahu sendiri nanti ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Bisa, Pak. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Bisa ditangkap ya, kita belajar kertas kerja ini ya. Ini masih sebenarnya masih banyak teori, masih banyak hal-hal ya, walaupun teori itu harus dipahami, harus dikuasai sebelum kita masuk ke praktek. Apa itu kertas kerja, bentuknya seperti apa yang seharusnya ada ya gitu. Tadi saya bilang tadi ada beberapa hal yang harus kita pahami dari kata saya.
Jadi apa fungsinya, isinya apa, kemudian bentuknya atau minimal isinya apa, kemudian bagaimana mereview ya. Tadi kan kita ngomong masalah standar penelaahan atau review oleh supervisi ya. Itu bagi supervisi seperti itu, tapi kita sebagai auditor kalau kita belum ke tingkat supervisi, minimal kita sudah tahu, oh kira-kira nanti supervisi atau penilaian itu akan melihat apa. Itulah yang akan kita siapkan. Pertama tadi kita lihat bahwa kalau laporan dia akan melihat apakah semuanya refer kepada bukti, berarti kita harus siapkan buktinya referensi ke laporan, laporan referensi ke bukti. Kemudian perencanaan, pasti penyelia akan melihat kita bikin rencana enggak, rencana kita seperti apa, kita siapkan rencananya, tujuan auditnya apa, programnya apa, prosedurnya apa, kan gitu. Kita siapkan supaya si penyelia sudah bisa melihat bahwa kita mempersiapkan penugasan dengan baik, ya kan itu. Dan apalagi tadi, ya tikmak ya, tikmak atau simbol-simbol itu, ya simbol-simbol itu biasanya di bagian internal auditor sudah ada standarisasi. Katakanlah kalau footing itu harus tanda apa, cross footing harus tanda apa. Kemudian kalau sesuai antara dokumen dengan pencatatan tandanya seperti apa itu biasanya sudah ada ketentuannya atau sudah ada standarisasi di bagian itu sehingga nanti antara penugasan satu dengan penugasan yang lain akan sama simbolnya ya. Kalau katakanlah simbolnya untuk footing itu harus apa istilahnya tanda padi itu, tanam padi itu, nah itu nanti penugasan A sama penugasan B harus itu semua, harus sama semua. Harus pakai simbol itu, tidak boleh berbeda. Kita simbol, katakanlah di penugasan satu kita simbolnya padi, dan di sana simbolnya bintang, nggak boleh, jadi harus sama. Keseragaman simbol. Oke, ada lagi? Cukup jelas, Pak. Ya, jelas ya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap semuanya ya. Ini dia. Amin. Amin, bisa ditangkap ya. Nanti kalau sudah ini dibaca lagi referensinya kan itu bukunya tadi, buku sawyernya, tugas kerja seperti apa ya. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Kalau nggak ada yang nggak paham ya bisa ditanyakan lagi. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, boleh kita tutup pertemuan hari ini. Sudah hampir, Pak. Ya, sudah sampai jam 9. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Benar ya, saya tutup ya. Iya, Pak. Ya, Oke. Terima kasih juga Pak penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas meluangkan waktunya ikut kuliah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa berguna di kerjaan kita mendatang. Amin. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat Selamat malam. malam, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya.